Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Muhammad Novel Firdaus dari kelas 11 IPS 2. Video ini merupakan tugas bahasa Indonesia, yaitu meresensi film. Di sini saya akan meresensi dua film Indonesia. Film pertamanya yaitu Posesif, film keduanya yaitu Teman Tapi Menikah 2. Sebelum saya menjelaskan resensi film pertama, mari kita tonton trailer yang film pertama. Lo tau nggak? Ada anak baru ganteng parah. Namanya aduh mana gue tahu namanya. Lo Lala yang itu kan ya? Tahu dari mana gue Lala yang itu? Jalanin. Gue tuh yakin aja sih, di dunia yang sebesar ini nih, dengan orang sebanyak ini, kalau dua orang udah ketemu, pasti ada satu yang sama. Apalagi kalau udah nyaman, bisa lah dicari kesamaannya. Tapi mungkin lo bener sih, Dis. Gue milih pergi sama lo dan ternyata gue suka ada di sini. Jadi sekarang kita punya satu kesamaan. Aku bisa selalu dengerin kamu lah. Karena menurut aku, kita berdua udah cukup buat ngelawan dunia ini. Selamat ulang tahun ya. Terserah kamu lah. 2 bulan belakangan ini waktu kamu pagi sama sore cuma buat latihan lah. Kamu udah ninggalin ayah kamu dari lama. Ayah kamu gak pernah nganggap kamu ada lah. Ayah kamu cuma nganggap kamu jadi atlet. Aku yang selalu ada buat kamu lah. Please lah, please. Dis, aku bilang pergi! Kamu siapa ya? Maaf. Dis, stop! Enggak, Dis, aku gak mau... Jawab lah, jawab! Bilang antar. Cuma gue yang bisa bikin Yudis berubah, gak? Ya udah, kalau kamu mau mutusin aku, Dis. Tapi kamu ingat ini satu hal. Kemanapun kamu pergi, aku akan selalu cari kamu, Dis. Film ini disutradarai oleh Edwin, produsernya Meske Taurisia dan Muhammad Zaidi, penulisnya yaitu Gina Esnoer. Pemerannya ada Putri Marino sebagai Lala, Adipati Dolken sebagai Yudis, Yayu Undrus sebagai ayah Lala, dan Cut Mini sebagai ibunda dari Yudis. Film ini berdurasi sekitar 102 menit dan rilis pada tanggal 26 Oktober 2017. Sinopsis atau awalan dari film Posesif ini adalah Lala Anindita adalah siswa teladan di sebuah SMA di Jakarta yang juga seorang atlet loncat indah yang dilatih oleh ayahnya sendiri. Saat sedang membantu gurunya, Lala bertemu murid pindahan baru di sekolahnya bernama Yudis Ibrahim yang langsung bermasalah dengan seorang guru killer. Lala pun ketahuan membantu Yudis dan sebagai hukumannya, keduanya harus berjalan sepanjang lapangan sekolah dengan tali sepatu yang saling terikat. Meski ditertawai seluruh sekolah, Lala dan Yudis menjadi dekat karena ini. Lala pun menyanggupi ajakan Yudis untuk berpacaran dan untuk pertama kalinya hidup Lala menjadi begitu berwarna. Suatu hari Yudis mendapati Rino berusaha menelpon Lala. Dan dengan emosinya yang terbakar, Yudis pun melindas Rino yang sedang mengendari motor sendirian di malam hari hingga tangannya patah. Lala yang curiga dengan Yudis, dibentaknya Yudis di ruang kelas sampai dicekik, yang membuat Lala menyadari betapa posesifnya Yudis telah menjadi terhadapnya. Lala pun meminta putus, tetapi Yudis berulang kali meminta maaf sambil menangis memohon pada Lala untuk kembali, bahkan sampai memukuli dirinya sendiri. Lala yang kasihan pun menerimanya kembali. Ketika Lala dan Yudis telah lulus SMA, kenyataan datang bahwa Yudis harus kuliah di Bandung mengikuti tradisi keluarganya. Sementara Lala diterima beasiswa atlet loncat indah di Jakarta. Karena tidak mungkin meminta Lala yang tidak punya siapa-siapa di Bandung untuk kuliah bersamanya, Yudis pun berinisiatif untuk kuliah di Jakarta. Tetapi di luar dugaan, Diana marah besar bahwa Yudis tega berencana meninggalkan dirinya, bahkan sampai memukuli dan mencekik Yudis dengan sepatunya.
Lelah karena merasa sebuah orang ingin memisahkannya dengan Lala, Yudis pun kabur dari rumah dan meminta Lala untuk pergi bersamanya. Setelah dipukuli oleh pemalak yang juga menyebabkan Lala babak belur, Yudis pun menyadari bahwa kabur dari ibunya dan membawa kabur Lala dari ayahnya tidak akan menyelesaikan masalah. Kali ini Lala lah yang bersikap posesif, memohon pada Yudis untuk tetap pergi bersamanya ke Bali, bahkan sampai menawarkan untuk kerja apa saja demi Yudis. Yudis yang tidak tega membiarkan Lala hidup sengsara, akhirnya membuat keputusan berat untuk meninggalkan Lala yang sedang ganti baju di sebuah pom bensin. Lala pun pulang ke rumahnya dengan kondisi babak belur dan dalam kepiluan ia meminta maaf kepada ayahnya. Lala tidak pernah mendengar dari Yudis lagi, yang telah berangkat ke Bandung bersama Diana untuk kuliah. Diana itu ibu dari Yudis ya guys. Suatu hari Lala yang sedang jogging mendapati Yudis mengejar dan berlari bersamanya. Ketika Lala berhenti, Yudis juga berhenti. Lala menatap Yudis lekat-lekat, lalu melanjutkan larinya. Ketika menoleh, Yudis sudah tiada di sana, dan Lala pun tersenyum. Nah, setelah itu, mari kita lihat trailer film kedua. Pertama kali ketemu dia, biasa aja. Ayu. Dita. Tapi setelah satu perpisahan, aku baru sadar. Apa yang Hubungan ini gak biasa. mau nangis. Enggak, Tok. Selama ini gue suka sama cewek. Udah 14 tahun. Cewek itu lu, Cak. Lu mau gak? Lu nikahin sahabat lu sendiri. Lu ya, 14 tahun friendzonein gue. Ingat, lo itu sahabat gue. Karena kita sahabatan, berarti harusnya saling percaya kan? Ayo bikin anak. Nggak sekarang juga kali, Toh. Pede banget lu. Iya, orang sahabat sendiri. Kita kan baru nikah, masa udah hamil? Gak mungkin lah. Kita itu udah sering ngerasain kayak gini, Cip. Temen rasa pacaran, pacar rasa temen. Tapi kenapa sekarang jadi istri rasa serigala sih? Dito, bangun! Cepetan! Bisa gak sih bangunin suaminya baikan dikit? Setiap kali lo lihat gue enek, lemes, emosi, lo pikir gue gak berusaha nahan? Lu tuh sekarang lagi nyerah aja sama diri lu sendiri, tau gak? Gue tau lu kuat kok. Terus rencana-rencana kita gimana, Cip? Tolong bisa diem dikit gak sih, lo bikin gue betah! Kamu kita udah siap belum sih jadi orang tua? Aduh, badan mami udah full banget nih. Susah loh ini. Film ini disutradarai oleh Rako Prijanto dan penulis naskahnya yaitu Johanna Watimena. Pemerannya yaitu ada Mawar Dejo sebagai Ayudhya Bing Slamet dan Adipati Dolken sebagai Dito Purchusion. Film ini dirilis pada tanggal 27 Februari 2020. Film ini berdurasi selama 100 menit. Film ini diangkat dari sebuah novel karya Ayudhya dan Dito. Film Teman Tapi Menikah ini akan berkisah seputar kehidupan Ayu dan Dito setelah mereka memutuskan untuk menikah. Dalam Teman Tapi Menikah 2, Ayu dan suaminya Dito diceritakan telah menikah. Belum puas untuk menikmati momen sebagai pasangan baru, tiba-tiba Ayu hamil. Kepribadian Ayu yang tadinya semangat menemani Dito kini berubah total. Ayu menjadi seorang yang malas gerak dan super sensitif. Dito mencoba memahami. Dia menahan diri dan pura-pura tidak cemburu dengan perhatian yang Ayu berikan kepada si janin. Namun pertengkaran sehari-hari tak terelakkan. Kini keadaan semakin sulit dan mereka merasa perlu untuk memutuskan mempertahankan hubungan atau si janin. Setelah mendengarkan penjelasan dari kedua resensi film tersebut, sekarang saya akan memberikan pendapat saya tentang yang mana lebih saya suka filmnya dan apa saja yang bisa saya
pelajari dari kedua film tersebut. Menurut saya pribadi, film Posesif lebih bagus daripada film Teman Tapi Menikah kedua. Karena film ini tidak seperti cerita cinta SMA lainnya yang berbunga-bunga dan hampir bisa ditebak alur ceritanya. Yang bisa saya pelajari dari film ini adalah usia remaja merupakan usia yang sangat rentan dan tidak mudah ditebak. Sebagian orang dewasa mungkin menganggap serasa cinta Lala dan Yudis berlebihan. Namun jika dilihat dengan kacamata remaja, hubungan asmara memang terasa sangat serius dan masalah yang menyelimutinya terasa sangat berat. Film ini juga memperlihatkan bahwa peran orang tua sangat besar pada perkembangan anak, khususnya di usia remaja, saat emosi dan pikiran anak sedang dalam masa rentan. Posesif juga mengingatkan pentingnya peran orang tua untuk bersedia mendengarkan anaknya, meskipun permasalahan yang ada seolah-olah hanya sepele, namun bisa jadi sangat besar bagi mereka. Dan yang saya pelajari dari film kedua, yaitu Teman Tapi Menikah 2, adalah pernikahan itu berdua, dan pernikahan adalah tanggung jawab si suami dan si istri, terutama saat istri mengandung. Kehamilan tersebut menjadi tanggung jawab berdua dan semua masalah yang dihadapi ke depan harus dijalani bersama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.